Salam sejahtera buat anak didik siswa SMA kelas 12 dimanapun Anda berada. Dalam pertemuan pelajaran sosiologi kali ini, kita masih membicarakan tentang ketimpangan sosial dalam era globalisasi bagian yang ketiga. Kalau dalam video sebelumnya, saya juga telah membahas tentang ketimpangan sosial ini, tapi khususnya tentang ketimpangan global di video yang pertama, kemudian ketimpangan sosial di Indonesia pada video yang ketiga. Ini masih materi sosiologi semester genap kelas 12 kurikulum 2013. Kali ini kita membicarakan tentang upaya mengatasi kesenjangan sosial. Upaya mengatasi kesenjangan sosial. Muhammad Taupan dan Ine Aryani Suwita dalam buku Sosiologi untuk Siswa SMA MA kelas 12 penerbit Irama Widya Bandung tahun 1996 mengatakan bahwa beberapa usaha mengurangi kesenjangan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Kita ketahui wilayah Indonesia itu sangat luas. Jadi tentunya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh ini tentunya masih banyak di luar Pulau Jawa, seperti di Kalimantan dan Papua. Sana banyak sumber daya alam yang dapat dioptimalkan, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan, untuk pertumbuhan, dan untuk kemajuan masyarakat Indonesia secara umum. Kemudian yang kedua, meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. Ini yang telah kita pelajari dalam video-video sebelumnya, bahwa masih banyak wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. Jadi itu harus dibangun secara merata supaya bisa mengimbangi daerah-daerah lain yang lebih terbuka dan telah lebih dahulu maju dalam hal pembangunan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Jadi jika pada masa-masa yang lalu wilayah-wilayah perbatasan, dimaksud di sini wilayah perbatasan itu perbatasan Indonesia dengan negara lain yang merupakan daerah-daerah pinggiran, masa lalu kurang diperhatikan, ini harus semakin dikembangkan, dan kenyataannya sudah bisa kita lihat beberapa daerah-daerah perbatasan seperti di Kalimantan Utara, juga perbatasan Papua dengan Papua Nugini itu sudah nyata sekali pembangunannya. Demikian pula dengan wilayah-wilayah perbatasan lainnya di Indonesia. Kemudian yang keempat, membangun kembali kepercayaan sosial antar masyarakat di wilayah-wilayah konflik. Jadi ada beberapa wilayah di Indonesia yang masyarakatnya konflik akibat adanya kecemburuan sosial. Ada contoh misalnya seperti di Maluku, pernah juga kejadian di Kalimantan, ada konflik antar suku bangsa karena ada kecemburuan sosial, di mana kelompok yang satu menganggap kelompok yang lain lebih ditamakan, sementara mereka dianaktirikan. Seperti itulah, ini harus diberi kepercayaan supaya tidak lagi ada anggapan seperti itu, sehingga tidak ada pandangan-pandangan yang seperti kita bicarakan dalam pelajaran sebelumnya. Ada stereotip etnik, ada primordialisme, dan sebagainya. Itu harus dihilangkan. Kemudian yang kelima, menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan besar dan menengah dan kecil yang efisien dan efektif. Ya, jadi artinya semua kota-kota, baik kota metropolitan besar
menengah, dan kecil diseimbangkan pembangunannya. Jangan pembangunan hanya menumpuk di kota-kota metropolitan, yang akhirnya ini mengakibatkan masyarakat melakukan urbanisasi besar-besaran yang justru akan mempertajam kesenjangan atau ketimpangan antar masyarakat. Jadi sebaiknya juga selain daripada kota metropolitan, kota besar, menengah, dan kota kecil juga diperhatikan pertumbuhannya, sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di kota-kota metropolitan bisa didapatkan di kota-kota lainnya. Ini akan mengurangi kesenjangan sosial. Inilah 5 pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Taupan dan Ine Aryani Smita. Selanjutnya dikutip dari Ruangguru.com, beberapa upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial yang ditulis oleh Teddy Rizka Hermansyah, katakan beberapa upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial itu pertama, peningkatan kualitas penduduk. Peningkatan kualitas penduduk. Sebagai individu yang tinggal di Indonesia, tentunya sudah mengetahui bahwa masyarakat Indonesia itu memiliki keanekaragaman dari karakteristiknya. Nah, ini sudah kita bicarakan dalam pelajaran sebelumnya, bahwa memang Indonesia itu memiliki keanekaragaman dari karakteristiknya. Keanekaragaman itu ternyata bisa juga menjadi faktor yang menimbulkan ketimpangan sosial. Oleh karena itu sangat penting adanya sebuah usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Jadi artinya karena ketidaktahuan dari satu kelompok tentang kelompok lainnya di Indonesia ini bisa mengakibatkan ini konflik bahkan kesenjangan. Jadi kalau sumber daya manusia itu ditingkatkan, maka pengetahuan itu akan semakin berkembang sehingga mereka akan lebih memahami kelompok-kelompok lainnya. Maka mudah-mudahan akan tercipta pergaulan yang semakin akrab antar kelompok sehingga mengurangi kesenjangan sosial. Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui berbagai usaha. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki kualitas pendidikan, baik pendidikan formal melalui sekolah, pendidikan informal melalui keluarga dan masyarakat, dan juga pendidikan non formal seperti kursus-kursus pelatihan dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua, meningkatkan fasilitas kesehatan, baik kualitas tenaga medis maupun peningkatan pelayanan kesehatan. Ini kompleks lah ini, daripada infrastruktur kesehatan itu seperti rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan sebagainya. Kemudian kualitas tenaga medis, perawat dan dokternya jadi berkualitas. Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan. Tidak ada memilih-milih masyarakat, semua harus sama mendapatkan pelayanan yang layak. Kemudian yang ketiga, melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat, misalnya dengan memberikan penyuluhan atau pengarahan pada masyarakat. Jadi perlu ini ada sosialisasi, penjelasan-penjelasan atau penyuluhan pada masyarakat bagaimana memberdayakan kelompok masyarakat, misalnya kelompok tani dan sebagainya, kelompok nelayan juga bisa. Selanjutnya, yang kedua, mobilitas geografis. Dalam Kamus Sosiologi ditulis oleh Harnyata tahun 2012, pengertian mobilitas sangat erat kaitannya dengan perpindahan atau perubahan gerak. Maksud dari perpindahan ini ialah pindahnya sekelompok orang yang bisa dikatakan sebagai penduduk pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu mobilitas geografis, pindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk di suatu daerah, karena adanya pemerataan penduduk juga harus diikuti oleh adanya pembangunan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi jumlah penduduk yang terlalu padat yang akhirnya menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi contohnya upaya mobilitas sosial yang umum dilakukan adalah transmigrasi. Ini sudah cukup lama
Kalimantan di Indonesia. Sejak tahun 60-an sudah dimulai, apalagi lebih dikembangkan lagi sejak tahun 70-an, di mana warga kota di wilayah yang terlalu padat seperti di Jawa berpindah ke wilayah yang lebih sedikit penduduknya seperti di Kalimantan. Jadi ini contoh pindahan penduduk dari daerah padat Pulau Jawa ke daerah yang lebih jarang penduduknya seperti Kalimantan. Upaya ini pernah dilakukan zaman Presiden Soeharto dan berhasil meningkatkan kualitas ekonomi pelakunya, seperti orang-orang Madura yang berpindah ke Kalimantan. Ya, jadi di masa-masa yang lampau, yang saya sebut dari tahun 70-an, ini sampai 80-an, pernah dilaksanakan. Mudah-mudahan ini bisa lagi dilanjutkan di dalam rangka pemerataan penduduk di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang berikut, yang ketiga, menciptakan peluang kerja. Saat ini Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Jumlah penduduk yang besar di usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga terjadilah banyak pengangguran. Nah, ini terjadi di Indonesia sama seperti di banyak negara berkembang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang bisa dilakukan adalah menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya ada lahan-lahan kosong di wilayah lingkungan sekitar, itu dimanfaatkan misalnya sebagai lahan perkebunan atau lahan pertanian. Atau mungkin ada sumber-sumber daya yang bisa dikembangkan seperti bambu, dijadikan anyaman ataupun tanaman-tanaman, dijadikan obat dan sebagainya. Bisa menjadi peluang kerja. Dengan menciptakan peluang kerja, maka kita juga akan mengurangi munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Supaya lebih ditingkatkan ini penciptaan peluang kerja ini. Kemudian yang berikut, kalau secara umum dari apa yang tadi kita bicarakan, kalau kita bicara secara umum, upaya yang dapat dilakukan mengatasi kesenjangan sosial di Indonesia itulah sebagai berikut. Jadi rangkuman dari apa yang telah kita bicarakan tadi. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah merupakan upaya yang paling utama untuk mencegah dan mengendalikan kesenjangan sosial. Ya, sehingga dari periode ke periode berganti presiden pasti memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Walaupun mungkin ada kebijakan yang sama, tetapi juga mereka juga punya ide-ide atau kebijakan-kebijakan yang dapat mengendalikan kesenjangan sosial itu. Di antara kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat mencegah kesenjangan sosial antara lain kebijakan tentang pemerataan pembangunan. Nah, ini sudah merupakan suatu harapan yang lama dikembangkan di negara kita ini, dan realitasnya sampai saat ini masih belum, kita katakan pemerataan pembangunan itu masih belum seperti yang diharapkan. Ini pasti perlu upaya lebih jauh lagi. Kebijakan tentang sistem pendidikan. Nah, ini juga supaya sistem pendidikan Indonesia itu tidak terlalu cepat berubah-ubah sehingga masyarakat belum beradaptasi ke dalam satu sistem sudah berubah ke sistem lainnya. Juga mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam sistem pendidikan Indonesia. Kemudian penyediaan lapangan pekerjaan, ini pasti harus diupayakan. Lalu perbaikan sistem peradilan maksudnya, upaya tindakan terhadap korban bencana alam dan pemeliharaan lingkungan. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi. Sosialisasi umumnya berkaitan dengan peran lembaga pengendalian sosial. Dengan sosialisasi diharapkan anggota masyarakat mempunyai kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi manusia. Hal ini selanjutnya secara tidak langsung akan mengendalikan anggota masyarakat dengan tidak melakukan tindakan kejahatan atau kriminal. Tentang sosialisasi ini sudah ada di pelajaran sosiologi kelas 10, yaitu proses belajar bagi setiap individu anggota masyarakat untuk mengenal nilai, norma, dan unsur budaya lainnya selama hidupnya. Jadi proses sosialisasi ini
berperan penting bagi masyarakat supaya masyarakat itu terbuka pikirannya untuk memahami pentingnya pendidikan, pentingnya mengembangkan sumber daya yang ada di alam sekitar untuk dijadikan sebagai lumbung atau sebagai lahan dalam meningkatkan taraf hidup. Kemudian yang berikut, yang ketiga, perbaikan sistem peradilan. Sistem peradilan yang diperbaiki mencakup mekanisme pelaksanaan sistem peradilan dengan sistem peradilan yang baik akan menjamin persamaan hukum bagi seluruh anggota masyarakat. Hasilnya tidak ada lagi perbedaan hukum karena perbedaan status sosial dan ekonomi seseorang. Sistem peradilan yang baik juga meniadakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berujung pada kesenjangan sosial. Nanti bisa anak didik baca bagaimana syarat masyarakat madani. Ini bisa dicari nanti di internet atau di buku-buku pelajaran. Jadi sistem peradilan itu memang penting sekali peranannya dalam mengatasi kesenjangan sosial. Kalau masih ada perbedaan hukum antara status sosial yang satu dengan status sosial yang lain, maka itu akan menyebabkan jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin misalnya semakin dalam. Ini harus diatasi. Kemudian yang berikut, yang keempat, optimalisasi sumber daya alam. Kesenjangan sosial dapat dicegah dengan mengoptimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam dari satu daerah. Walaupun terjadi bencana alam atau daerah yang dikatakan miskin sumber daya, dengan optimasi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi masih banyak sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan. Sumber daya alam Indonesia itu sangat kaya, apakah di daratan, di lautan, di danau, di sungai, di mana-mana saja pun masih banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini apabila dioptimalkan akan menjadi modal untuk mengembangkan bagaimana supaya masyarakat itu lebih sejahtera. Jadi ini juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia juga. Jadi peningkatan pendidikan perlu supaya manusianya dapat mengolah sumber daya alam yang tersedia itu. Jadi kalau ini nanti sudah seimbang antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam, maka mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat itu juga akan wujud. Jadi salah satu bentuk optimasi sumber daya manusia adalah meningkatkan kreativitas masyarakat dan meningkatkan kepercayaan diri. Berikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat itu juga penting untuk optimalisasi sumber daya ini. Kemudian yang terakhir yang menjadi upaya mengatasi kesenjangan sosial itu pemerataan fasilitas publik atau fasilitas umum seperti sarana kesehatan dan sarana transportasi diperlukan untuk mencegah kesenjangan sosial, terutama kesenjangan antara daerah dan kota. Dengan fasilitas umum yang baik, daerah juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya, memperkecil perbedaan di kota. Jadi kalau sarana-sarana umum seperti transportasi ini juga bisa mencapai pelosok-pelosok desa, maka hasil pertanian dari desa-desa dengan mudah bisa diangkut ke kota, akan mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Demikian juga dengan peningkatan fasilitas dan sarana pendidikan tenaga guru di semua daerah, ini juga akan membuat sumber daya manusia itu semakin meningkat, maka masyarakat akan lebih memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Dan juga jika semuanya berada dalam situasi masyarakat yang sehat, bersih, ini juga merupakan upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial. Ya, demikianlah materi pelajaran sosiologi yang menyangkut kesenjangan sosial dalam era globalisasi ini.
Diharapkan tiga video yang telah disampaikan, baik video yang sebelumnya, video yang pertama, bagian pertama, dan bagian kedua, dan berhubungan dengan bagian yang ketiga ini, dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh anak didik kami, sehingga manfaat dalam pengembangan pengetahuan khususnya dalam mata pelajaran sosiologi. Sekian dan terima kasih.